Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek akhir dari kelompok kami yang berjudul Mataku, Deteksi Objek menggunakan metode YOLO dengan feedback suara untuk perjalanan kaki tunanetra. Untuk kelompok kami sendiri ada 4 anggota, yaitu yang pertama adalah Raraihani Putri, kemudian ada Umi Hanifah, ada Farah Rustu Aji, dan saya sendiri Hanifah Nafi Husni. Pada presentasi ini kami akan membahas 6 bagian. Yang bagian pertama yaitu latar belakang, dilanjutkan ke bagian kedua yaitu tujuan, kemudian bagian ketiga lingkup, kemudian ada bagian keempat membahas mengenai AI Project Cycle, bagian kelima merupakan demo project akhir, dan bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kita mulai pada bagian pertama yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi project akhir ini yaitu pertama AI Master Program sendiri itu merupakan pelatihan AI secara daring untuk pelajar yang tujuannya bukan hanya untuk memperkenalkan teknologi AI, tapi juga untuk dapat memungkinkan pelajar tersebut mengangkat perangkat AI supaya dapat menciptakan dampak sosial. Nah, salah satunya yaitu dengan membuat proyek akhir. Nah, untuk proyek akhir kami dasari dari menurut World Health Organization atau WHO, itu terdapat 285 juta orang yang menderita gangguan penglihatan, di mana 39 juta diantaranya mengalami kebutaan, dan 246 juta memiliki penglihatan yang rendah. Penyebab utama hal tersebut yaitu bisa bersifat bawaan atau kecelakaan, kemudian penuaan, penyakit, dan jumlah meningkat seiring bertambahnya adanya kelahiran, penyakit mata, kecelakaan, dan sebagainya. Nah, dari situ proyek akhir kami ini menawarkan sebuah solusi berupa aplikasi yang berbasis AI, yaitu deteksi objek menggunakan metode YOLO dengan feedback suara untuk pejalan kaki yang mengalami tunanetra. Aplikasi ini dinamai Mataku, yaitu sebuah mata yang bisa membantu mendeteksi objek di depan pengguna dengan penyampaian informasi berupa suara. Kemudian lanjut ke bagian 2 yaitu tujuan. Ya, tujuan dari proyek akhir ini ada 3, yaitu yang pertama untuk memahami AI, penerapan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan kedua itu untuk menggabungkan 2 domain utama AI, yaitu CV dan NLP dalam suatu proyek. Dan yang ketiga adalah menghasilkan proyek AI yang menghasilkan dampak sosial, khususnya untuk membantu penyandang tunanetra mengenali objek kendaraan saat berjalan kaki. Bagian ketiga yaitu lingkup. Ya, untuk lingkup proyek akhir ini itu merupakan proyek yang dikerjakan secara berkelompok untuk membuat AI di lingkup data science, kemudian natural language processing, computer vision, dan reinforcement learning. Untuk setiap kelompok ini memilih satu topik dan kemudian dikerjakan dan diselesaikan bersama dengan kelompok. Dan kemudian setelah itu akan dipresentasikan melalui video presentasi. Lalu tahap selanjutnya yaitu AI Project Cycle. Pada AI Project Cycle ini dilakukan 6 tahap, yaitu problem scoping, data acquisition, data exploration, modeling, evaluation, dan deployment. Pada problem scoping didapatkan untuk sebagai subjek yang ingin kita gunakan pada proyek ini, yaitu penyandang disabilitas tunanetra. Lalu faktor apa yang membuat proyek ini dilakukan, yaitu banyak penyandang disabilitas tunanetra menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Lalu untuk lokasinya itu biasa terjadi pada saat berjalan
dengan mengakses jalur kendaraan. Lalu kenapa proyek ini dilakukan, yaitu penyandang tunanetra memerlukan suatu teknologi khusus supaya dapat melakukan mobilitas dengan cepat, tepat, dan aman. Lalu proses selanjutnya yaitu data acquisition, yang dimana dilakukan proses pengukuran, pengumpulan, dan validasi data dalam pembuatan AI. Pada proses akuisisi ini dalam proyek ini yaitu mencari dan mengumpulkan data dari internet, yaitu pada website kaggle.com. Dataset tersebut diperoleh berupa dataset sekunder, yaitu sejumlah 200 gambar mobil dan 200 gambar motor. Setelah dilakukan data acquisition, dilakukan data exploration, yang dimana sebuah kegiatan yang bertujuan untuk lebih memahami karakteristik data. Proses yang dilakukan yaitu memilih data mobil dan motor yang tempat untuk dianalisis, mengetahui pola data, dan membentuk pola dari data yang telah didapat dengan melakukan anotasi data mobil dan motor menggunakan bantuan software label IMG. Lalu setelah dilakukan data exploration, dilakukan modeling, yang dimana modeling merupakan model untuk mempresentasikan suatu masalah dalam bentuk sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Proyek ini menggunakan dua model, yaitu model YOLO V3 untuk deteksi objek dan model text-to-speech untuk pengenalan objek melalui suara. Kemudian berikut adalah object detection menggunakan YOLO. Yang pertama yaitu anotasi citra dengan menggunakan label link. Jadi anotasi merupakan proses membuat label dengan cara memberikan kotak batas atau bounding box beserta nama kelas pada objek di setiap citra. Anotasi citra dilakukan dengan menggunakan label IMG tools. Training data, kemudian yaitu training data dan prediksi data dengan menggunakan Darkflow. Training data ini dapat dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan beberapa langkah, yaitu pertama cloning dari darknet, kemudian melakukan compile dengan NVIDIA GPU dan konfigurasi darknet untuk training YOLO. Kemudian pada arsitektur ini akan dilakukan hyperparameter, yaitu epoch. Jadi satu nilai epoch terhitung ketika terdapat proses forward pass dan back propagation dari sebuah neural network. Ketika nilai epoch dilakukan lebih dari satu kali, maka hasil yang diperoleh lebih optimal karena akan ada pembaruan weight dari neural network. Dan proyek ini dilakukan epoch sebanyak 6.000 dan update nilai weight setiap epoch ke 1.000. Pada epoch ke 6.000 didapatkan nilai average loss sebesar 0,074, di mana nilai tersebut termasuk nilai yang kecil dan juga terlihat grafik yang konvergen. Kemudian yang ketiga ialah testing data. Testing data dapat dilakukan terlebih dahulu dengan menyediakan pad untuk menguji file coding dan training dengan menggunakan file yang telah didapatkan pada training data, yaitu file weight. Jadi setelah dilakukan pemberian nilai probabilitas terhadap objek atau nilai minimal dari confidence, jika nilai probabilitas objek ini lebih dari nilai confidence, maka objek akan terdeteksi dengan bounding box. Next. Kemudian yaitu text to speech. Dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama mengimport beberapa modul, salah satunya yaitu modul GTTS yang berfungsi sebagai modal text to speech untuk mengubah teks menjadi suara. Yang kedua, untuk menjalankan program menggunakan file weights yang didapatkan dari hasil training dan juga file CFG. Kemudian yang ketiga yaitu dalam pendeteksian ini ada dua objek, yaitu mobil dan motor
yang menjadi classes dengan nomor kelas masing-masing 0 dan 1 pada file classes.txt. Dari coding akan membentuk box deteksi yang menampilkan ID class, nama objek, dan nilai confidence dari deteksi objek. Yang kelima, menggunakan Google Text-to-Speech atau GTTS sebagai API untuk konversi label ke file MP3. Kemudian yang keenam, memainkan audio secara real-time dengan menggunakan modul Python. Kemudian ada evaluation. Jadi pada metrik evaluasi digunakan nilai IOU untuk mengkalkulasikan nilai MIP atau Mean Average Precision yang berfungsi untuk menentukan keakuratan dari model deteksi objek. Dengan nilai IOU untuk yang lebih dari sama dengan 0,75, maka objek deteksi akan diklasifikasikan sebagai TP atau true positif. Jika nilai IOU kurang dari 0,75, maka objek deteksi diklasifikasikan sebagai false positif. Jika objek tidak terdeteksi, maka objek akan diklasifikasikan sebagai false negatif, dan jika true negatif tidak diperlukan pada objek deteksi. Dengan nilai TP, FN, dan FP dan TN yaitu sebagai berikut, sehingga didapatkan nilai presisi 0,954, recall 0,912, akurasi 0,874, dan F1 skor 0,932. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa model klasifikasi proyek ini memiliki presisi dan recall yang baik. Next. Kemudian dilakukan deployment. Jadi tujuan dari deployment adalah untuk menjalankan aplikasi di server yang melibatkan packaging dan meletakkan di production environment. Tujuan lainnya yaitu menyebarkan aplikasi agar dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. Langkah pertama untuk melakukan deployment ini yaitu menyediakan fungsionalitas pemrograman paralel menggunakan modul joblib pada model, kemudian menghasilkan file dengan format PKL, kemudian membuat template menggunakan bahasa pemrograman HTML. Setelah template dan modul selesai, akan dibuat kode untuk mensinkronisasi model dan template yang kemudian disimpan dengan nama app.py. File tersebut yang akan digunakan saat melakukan local deployment. Kemudian bagian kelima adalah demo proyek akhir. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Aplikasi ini bernama Mataku, sebuah mata yang bisa membantu mendeteksi objek di depan pengguna dengan penyampaian informasi berupa suara. Aplikasi ini berfungsi untuk mendeteksi objek-objek besar yang biasanya berada di jalan umum seperti mobil dan motor. Target penggunanya adalah para penyandang disabilitas tunanetra, dan aplikasi ini dapat digunakan ketika para target sedang berjalan kaki di jalan yang terdapat kendaraan berlalu lalang. Cara kerja aplikasi ini dimulai dari kamera yang menangkap citra di sekitar, kemudian objek dideteksi secara real time. Setelah objek terdeteksi, aplikasi akan mengeluarkan suara, yaitu di depan Anda ada mobil atau di depan Anda ada motor secara real time pula. Karena target penggunanya adalah penyandang disabilitas tunanetra, maka aplikasi ini otomatis berjalan ketika dibuka. Berikut adalah video dari demo project akhir yang telah kami buat. Di depan Anda ada motor. Di depan Anda ada mobil. Di depan Anda ada motor. Di depan Anda ada motor. Di depan Anda ada motor.
Di depan Anda ada motor. Di depan Anda ada mobil. Nah, dari demo project ini dapat dilihat bahwa ketika suatu objek terdeteksi, maka ada bounding box-nya yang mengelilingi objek, kemudian ada nama class objeknya yaitu mobil, dan confidence-nya yaitu 0,9. Dan mari kita lanjut saja untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu artificial intelligence atau AI merupakan ilmu yang mengembangkan metode untuk memecahkan masalah. Biasanya dikaitkan dengan kecerdasan buatan. AI dapat diterapkan dalam berbagai bidang termasuk bidang sosial dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi beban pekerjaan manusia. Komponen utama AI terdiri dari domain data science, natural language processing, computer vision, dan reinforcement learning. Proyek ini berhasil menggabungkan domain CV dengan NLP menggunakan metode YOLO versi 3 untuk mendeteksi objek dan text-to-speech untuk mengkonversi kelas objek menjadi audio yang dapat diputar secara real-time. Dan yang terakhir adalah proyek yang telah dibuat memiliki dampak sosial, yaitu memberikan alat bantu berupa aplikasi bagi penyandang disabilitas tunanetra untuk mendeteksi objek yang berada di sekitarnya sehingga dapat melakukan mobilitas dengan aman. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas bagi pejalan kaki tunanetra. Saran yang kami berikan adalah, yang pertama, melanjutkan pengembangan model pada proyek dengan data yang lebih banyak agar dapat mendeteksi banyak objek. Dan yang kedua adalah melakukan proses under deployment yang belum sempat kami lakukan agar dapat digunakan secara langsung oleh penyandang disabilitas tunanetra. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.